Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan melanjutkan rekap alur cerita film Squid Game episode ketiga. Bagi sobat yang belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya sobat menontonnya agar sobat sekalian paham dengan alur ceritanya. Untuk link video sebelumnya, silahkan klik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Pada episode sebelumnya, para peserta yang memilih untuk menghentikan game sebelumnya, akhirnya mereka dipulangkan ke alamat masing-masing. Namun setelah mereka menjalani kehidupan mereka seperti biasanya, mereka malah dihadapkan dengan kehidupan yang mencekam, di mana mereka harus dikejar-kejar oleh rentenir karena mereka tidak bisa membayar hutang-hutang mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti game itu kembali. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Pada episode ketiga, Junho berhasil mengikuti mobil yang membawa para peserta untuk dibawa ke lokasi game maut tersebut. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasanya, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan yang sangat besar. Namun tak diduga, ada beberapa dari mereka yang datang dengan persiapan, yaitu membawa sebuah senjata atau barang-barang kecil yang mereka perlukan. Dari 201 peserta, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali, yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Di waktu yang sama, Junho yang kebingungan juga kini harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut. Pada malam harinya, Sae-byeok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi dengan bantuan Mireong. Ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di saat ia melihat bahwa panitia sedang membuat gulali berskala besar, namun ia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gulali tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan kedua. Sebelum memulai permainan, Sang-woo bertanya kepada Sae-byeok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya, sedangkan Sae-byeok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sae-byeok pun memberitahukannya bahwa ia melihat para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-woo pun langsung teringat akan permainan pada masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga, karena merupakan bentuk yang paling mudah untuk dibuat. Namun anehnya, Sang-woo tidak memberitahukan kepada teman-teman terdekatnya mengenai hal itu, dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Seperti contohnya, Gi-hun mengambil bentuk payung, dan kakek Il-nam mengambil bentuk bintang. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi mereka yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi dan ditembak. Hal itu pun membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Kemudian terlihat Mireong yang memanfaatkan korek apinya
untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang sulit. Ditambah mereka juga dikejar oleh waktu yang semakin berkurang. Dalam proses permainan itu, Junho pun mulai dicurigai oleh panitia lain karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di sana. Di menit-menit terakhir, Gi-hun pun mendapatkan ide cemerlang agar ia bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu, ia melihat bahwa gulali mereka telah memiliki polanya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali itu sampai bisa dipisahkan dari polanya tersebut. Hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat. Para peserta yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya tersebut. Tak disangka hal itu pun sangat membantu mereka, sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Ilnam berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun ada seorang peserta yang gagal dan ia mencoba melawan seorang panitia. Oleh sebab itu panitia yang lain pun langsung menembak peserta yang lain agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topengnya. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian. Mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam aula permainan, kecuali saat mereka berada di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan ini. Dan film pun bersambung. Untuk episode selanjutnya, sobat sekalian bisa mengklik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.